Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan pendidikan kebidanan di Indonesia. Sebelumnya kita pernah belajar tentang sejarah pendidikan kebidanan di dunia, di mana di situ dari beberapa negara kita lihat, kita amati bahwa ternyata memang bidan itu berawal bukan langsung dari Indonesia ya, tapi dari beberapa negara juga. Kemudian pendidikan kebidanan di Indonesia. Kita pernah tahu lah dulu mungkin orang lebih mengenal namanya Mbah Dukun ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, di sini mulai tuh bidan itu atau orang-orang yang memiliki keterampilan dididik, dilatih dengan pendidikan formal. Dimana di situ dulu tuh angka kematian ibu dan anak itu tinggi banget ya. Tenaga penolong itu zaman dulu tuh dukun ya, bahkan itu tidak ada dasar daripada pengetahuan, tidak ada dasar dari keterampilan yang pasti, tapi mereka itu hanya kemampuan yang otodidak saja, atau bahkan biasanya turun-temurun dari nenek moyangnya atau mungkin keturunan orang tuanya dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1807 zaman Jenderal Hendrik William Daendels, para dukun itu dilatih pertolongan persalinan biar mereka itu sesuatu yang otodidak itu minimal ngerti lah untuk keamanan ibu dan bayi. Tetapi keadaan ini tuh nggak berlangsung lama karena tidak adanya pelatih-pelatih itu sendiri, karena kan waktu itu memang pelatihnya belum banyak, dokter-dokter juga belum banyak, sehingga belum bisa melatih secara keseluruhan. 1849-1851, pelayanan kesehatan terhadap pelayanan kebidanan hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Jadi zaman dulu itu, karena memang kan di negeri-negeri orang itu kebidanan sudah berkembang dulu ya, kedokteran juga sama, itu sudah berkembang jauh lebih dulu dan berkembang lebih besar daripada Indonesia, karena waktu itu Indonesia juga masih dijajah kan. Nah, bahkan orang-orang yang menjajah di Indonesia di sini itu mereka lah yang akhirnya mengenalkan ada bidan itu ya. Nah, ini dulu kalau ada orang Belanda gitu ya ada di Indonesia, itu pelayanan kesehatan terfokuskan untuk mereka. Nah, tahun 1849 dibuka tuh pendidikan dokter Java Batavia di Rumah Sakit Militer Belanda yang sekarang. Saat itu ilmu kebidanan belum merupakan pelajaran, masih ilmu saja, jadi belum masuk menjadi mata kuliah pelajaran di tempat pendidikan ya. Nah, tahun 1889 oleh Straat Obstetricus Austria dan Maschland, ilmu kebidanan itu diberikan oleh sukarela. Jadi ilmu kebidanan yang diberikan secara reguler diajarkan secara sukarela seiring dengan dibukanya pendidikan dokter tersebut. Nah, tahun 1851 dibukalah pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda bernama Dr. W. Bos. Ya, alhamdulillah di tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi yang ada di Batavia oleh seorang dokter ya. Nah, setelah itu kita mengenal lagi nih, ada beberapa. Ada Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA. Kalau sekarang ada Kesehatan Ibu dan Anak KIA. Nah, itu ada dibuka namanya Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Pelayanan kesehatan ibu dan anak dilakukan oleh dukun dan bidan. Zaman dulu itu dukun jauh lebih berkuasa daripada bidan, sehingga kalau kita sebagai bidan langsung merasa lebih berkuasa, otomatis kita akan kalah karena dukun jauh lebih dipercaya oleh mereka. Sehingga zaman dulu kalau mau ada bidan di suatu desa pasti nge-guide dukunnya dulu, mendekati dukunnya dulu biar di situ bisa berjalan berbarengan. Nah, tahun 1952 mulai itu diadakan pelatihan bidan secara formal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Yang zaman dulu asal nolong, bahkan motong tali pusat pakai bambu itu yang diiris menjadi sembilu itu ya.
mulai nanti dilatih pakai gunting-guntingnya dibakar ya, atau pisau-pisaunya yang sudah disterilkan gitu, direbus, mulai diajarkan hal-hal yang seperti itu. Perubahan pengetahuan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh masyarakat dilakukan melalui kursus tambahan yang dikenal dengan istilah kursus tambahan bidan atau disingkat dengan KTB pada tahun 1953 di Yogyakarta, yang akhirnya dilakukan pula di kota-kota besar lain di seluruh Nusantara. Ya, gitu. Jadi 1953 mulai ada KTB di Yogyakarta, langsung akhirnya diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia. Seiring dengan pelatihan tersebut, didirikanlah namanya Balai Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu BKI. Ya. Jadi sejarahnya begitu sampai akhirnya terbentuklah Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Kemudian yang saat ini kalian kenal, ada yang namanya Puskesmas, ya kan? Nah, dari BKIA inilah yang akhirnya menjadi suatu pelayanan terintegrasi kepada masyarakat yang dinamakan Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas. Pada tahun 1957. Nah, Puskesmas, apa sih tugasnya? Memberikan pelayanan yang berorientasi pada wilayah kerja. Makanya sekarang misalnya satu kecamatan ada berapa puskesmas? Zaman dulu minimal satu dulu deh. Kalau sekarang kan sudah tidak ya, ada satu kecamatan, puskesmasnya 2 gitu ya. Walaupun mungkin belum semuanya 2, ada yang satu kecamatan masih 1. Bidan yang bertugas di puskesmas berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan keluarga berencana atau KB. Jadi kalau KB-KB itu mereka dilayani oleh bidan. Zaman dulu awal-awal itu bidan benar-benar cakupan layanannya itu sangat luas. Kalau yang sekarang ini kan karena dokter SPOG mulai banyak juga, jadi memang ada batas-batas tertentu gitu. Tahun 1990, ada yang sudah lahir mungkin ya, kalau angkatan kalian mungkin sudah mulai ada yang dilahirkan nih tahun 1990. Pelayanan kebidanan diberikan secara merata dan dekat dengan masyarakat. Kebijakan ini melalui instruksi Presiden secara lisan pada sidang Kabinet tahun 1992 tentang perlunya mendidik bidan untuk penempatan bidan di desa. Makanya pada tahun 90-an dikenal namanya nanti ada bidan desa. Mungkin kalian sampai saat ini pun akan mengenal kalau ada namanya sebutan bidan desa. Apa memang tugasnya di situ bidan desa? Tugas pokok bidan desa yaitu pelaksanaan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, nifas, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pembinaan dukun bayi. Nah, jadi pada tahun 90-an ini bidan sudah mulai yang memiliki kewenangan penuh, bahkan dukun-dukun pun mulai mau dilatih oleh para bidan-bidan. Zaman dulu nggak ada dukun mau digurui oleh bidan, tetapi pada tahun 90-an mulai ada peningkatan kesadaran masyarakat lebih mempercayai dengan bidan, sehingga akhirnya dukun-dukun ini pun akan menyesuaikan diri agar mereka tetap bisa berjalan mendampingi kelahiran, persalinan, kehamilan ibu, sehingga mereka harus dilatih. Bidan-bidan yang terlatih akan lebih diyakini oleh masyarakat dan mereka biasanya diakui juga oleh puskesmas, sepengetahuan puskesmas juga bahwa ada dukun bayi siapa gitu ya, dan di situ mereka akan diberikan sertifikasi bahwa pernah mengikuti pelatihan dukun bayi. Jadi mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bagaimana perawatan tali pusat yang benar, itu para dukun bayi dilatih oleh Bu Bidan. Nah, tadi Bu Bidan juga melayani kesehatan ibu hamil dari kapan? Dari mulai dia mau hamil, bagaimana hamil trimester 1, hamil trimester 2, hamil trimester 3 atau hamil besar, sampai akhirnya persalinan, kemudian nifas. Jangan lupa, di periode nifas itu ada periode namanya menyusui, di mana periode ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, di mana ASI ini adalah sesuatu makanan yang paling bagus dan paling penting, paling sempurna untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Ya.
tahun 1960, tugas pokok bidan di desa ngapain aja? Melaksanakan kunjungan rumah pada ibu dan anak yang memerlukannya. Zaman dulu Bu Bidan datang door to door ke rumah-rumah. Misalnya nih, kemarin bahkan pertolongan persalinannya masih ada yang bisa ditolong di rumah. Ya, jadi kalau zaman dulu pertolongan bisa di rumah, datang Bu Bidan ke rumah, ngebawa alatnya gitu ya, ditolong ke rumah, terus nanti tanpa ibunya kemana-mana, 2 jam ditengoki, 24 jam ditengoki, 2 hari ditengoki, 6 hari ditengoki, untuk dilihat tentang bagaimana kondisinya dan lain sebagainya. Itu namanya kunjungan rumah. Mengadakan pembinaan pada posyandu di wilayah kerjanya. Ya, jadi di setiap wilayah kerja desa itu pasti punya posyandu. Nah, posyandu itu penanggung jawabnya adalah bidan, di mana di situ dia yang harus membina pelaksanaan posyandu tersebut. Nah, kemudian mengembangkan pondok bersalin sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kalau zaman dulu itu pondok bersalin, kalau kemudian ada bidan praktek swasta atau bidan praktek BPM, dulu BPS, bidan praktek swasta, kemudian naik lagi menjadi bidan praktek mandiri gitu ya. Itu nama itu terus berubah dengan syarat-syarat yang memang harus selalu diikuti karena adanya perubahan-perubahan kebijakan ya. Zaman dulu mah yang penting ada mendapatkan izin untuk menolong persalinan, maka mereka berhak melakukan pertolongan persalinan. Bidan rumah sakit, selain pada bidan desa, bidan yang bekerja di praktek-praktek secara mandiri, berada di naungan puskesmas, ada bidan satu lagi nih, adalah bidan yang kerjanya di rumah sakit. Ngapain aja sih kalau di rumah sakit? Ada di mana bidan-bidan itu? Yang satu adalah poliklinik antenatal. Yang kedua ada di gangguan kesehatan reproduksi, biasanya nanti dampingi dengan dokter. Ada keluarga berencana, ada senam hamil, pendidikan perinatal atau pendidikan selama hamil. Kamar bersalin juga bisa praktek di situ. Kamar operasi kebidanan juga bisa mengasisteni dokter. Ada ruang nifas dan ruang perinatal atau ruang bayi baru lahir. Disitulah pelayanan bidan dilaksanakan. Titik tolak dari Konferensi Kependudukan Dunia di Kairo pada tahun 94 yang menekankan pada reproductive health, kesehatan reproduksi, memperluas area garapan pelayanan bidan. Area tersebut meliputi apa? 1. Safe motherhood, termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus. 2. Family planning, nyiapin tuh keluarga mau kayak gimana planningnya. Kemudian 3. Penyakit menular seksual, termasuk infeksi saluran alat reproduksi. Yang keempat, kesehatan reproduksi pada remaja. Dan kelima, kesehatan reproduksi pada orang tua. Ada Permenkes yang mengatur, ya. Permenkes nomor 5380/9/1963 ini mengatur tentang wewenang bidan terbatas pada pertolongan persalinan normal secara mandiri didampingi tugas lain. Kemudian ada lagi Permenkes nomor 363/9/1980 yang kemudian diubah menjadi Permenkes 623/1989. Wewenang bidan dibagi menjadi 2, yaitu wewenang umum dan khusus. Ditetapkan bila bidan melaksanakan tindakan khusus di bawah pengawasan dokter. Pelaksanaan dari Permenkes ini, bidan dalam melaksanakan praktek perorangan di bawah pengawasan dokter. Jadi bidan-bidan dapat melakukan pertolongan persalinan, tetapi dia berada di pengawasan dokter. Kemudian ada juga Permenkes nomor 572/6/96. Wewenang ini mengatur tentang registrasi dan praktek bidan. Dalam melaksanakan prakteknya diberi kewenangan yang mandiri.
Kewenangan tersebut disertai dengan kemampuan dalam melaksanakan tindakan dalam wewenang tersebut. Mencakup apa saja? Mencakup pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan anak. Pahamkan pelayanan ibu dan anak dari mulai anak itu dikandung, dari mulai ibu itu remaja, kemudian mengandung anak, sekarang asuhannya sudah 2, kepada ibunya yang sedang hamil, kepada anaknya yang sedang dikandung. Di mana di situ kita membutuhkan persiapan otaknya, kesempurnaan fisiknya. Dengan gimana? Dengan nutrisi, multivitamin, ya. Kemudian menyiapkan psikis-psikis ibu hamil agar mereka siap menghadapi kehamilannya dan persalinannya, serta nanti menyiapkan untuk menjadi ibu selanjutnya. Ya, keberhasilan ASI eksklusif itu tidak ujuk-ujuk, tetapi mereka pelayanan yang bisa paripurna dari awal bisa memberikan dampak yang di akhir mereka berhasil menyusui sampai 6 bulan ASI eksklusif sampai akhirnya mendidik mereka menjadi remaja-remaja yang baik tentunya secara kualitas. Kemudian ada pelayanan keluarga berencana juga. Tahu sendiri pelayanan keluarga berencana itu ada mulai dari suntik, IUD, implan, kondom, pil. Itu kamu harus tahu benar karena hal ini masih banyak yang paling banyak digunakan di masyarakat Indonesia. Bagi orang yang tidak bisa takut jarum suntik bisa pakai pil, ya, atau bagi yang tidak takut dengan, kadang ada ya IUD takutlah nanti alat kelaminnya dibuka dipasangin cucur bebek jadi pada takut, pakainya implan, lebih baik disilat sedikit dimasukkan implan, nanti tahan deh 5 tahun, tahan 8 tahun gitu ya, tergantung implan apa yang digunakan gitu. Tapi kalau IUD juga sama, ada yang bertahan sampai 8 tahun gitu ya. Jadi satu kali pasang bisa digunakan bertahun-tahun. Pelayanan kesehatan masyarakat, ingat, bukan hanya secara umum, ibu dan anak adalah bagian daripada masyarakat. Dengan kita mendidik ibu dan mempersiapkan anak yang berkualitas dan baik akan dampak pada pelayanan kesehatan masyarakat secara umum. Permenkes juga Kemenkes. Wah, ini yang paling terkenal dulu Kemenkes nomor 900 garing Menkes garing SK garing 7 garing 2002 tentang registrasi praktek bidan, revisi dari yang tadi tuh Permenkes nomor 572 garing 6 garing 96, ya, karena memang selalu diperbarui dan dievaluasi. Tugasnya ngapain aja? Bidan melakukan kolaborasi. Apa sih Bu kolaborasi itu? Kolaborasi itu melaksanakan praktek pelayanan kebidanan dengan bekerja sama dengan divisi lain, misalnya berkolaborasi dengan dokter, misalnya ada konsultasi di mana dia ada diagnosa patologis, atau berkolaborasi dengan ahli gizi, di mana misalnya kok saya punya pasien ternyata dia kek, tinggi fundus uterinya kok lebih kecil daripada usia kehamilan. Di situ kamu berkolaborasi sehingga dapat memberikan asuhan pelayanan yang lebih maksimal. Kemudian ada konsultasi. Ya, jadi selain daripada kita memberikan layanan, kita juga harus menerima ada orang curhat, konsultasi. Misalnya ada konsultasi, Ibu saya mau PKB tapi masih bingung. Namanya konsultasi dulu, diberikan penjelasan dulu, diberikan pilihan dulu. Terserah mereka dipikirkan nanti sampai milihnya yang mana. Merujuk sesuai dengan kondisi pasien, kewenangan dan kemampuannya. Jadi kita harus perhatikan. Ketika kita menangani sebuah kasus, kemudian kasus itu dirasa bukan dari kewenangan Anda, tolong pikirkan rujuk pasien tersebut. Pada dasarnya 85% itu kasusnya itu fisiologis, hanya sekitar 15% yang kasusnya itu patologis. Jadi akan lebih banyak yang fisio daripada yang pato, asalkan penata laksananya benar, pengkajiannya benar. Jadi jangan sampai sesuatu yang fisiologis dibuat patologis agar dirujuk misalkan. Jadi intinya kalau memang sudah bukan kewenangan Anda, misalnya kok ini sungsang, ada tali pusatnya atau sungsang masih bisa dimungkinkan ya kita bisa rujuk. Kalau sudah keadaan darurat ya kita bantu, tetapi perhatikan protapnya maksimal.
Perkembangan pendidikan kebidanan itu pada zaman penjajahan Jepang mendirikan sekolahan perawat bidan yang memiliki persyaratan sama dengan zaman penjajahan Belanda. Ya, terus kemudian peserta didik kurang berminat untuk masuk sekolah karena dipaksa zaman dulu mah. Sekolah bidan tuh dipaksa, mana ada yang mau sekolah bidan. Kalau zaman sekarang malah rebutan. Malah bahkan ibaratnya rela membayar mahal untuk masuk sekolah kebidanan. 1950-1953 dibuka sekolah pendidikan bidan. Dari lulusan SMP 17 tahun, lama pendidikannya 3 tahun. Kebutuhan tenaga untuk menolong persalinan itu cukup banyak, maka akhirnya dibuka pendidikan pembantu bidan yang disebut penjenang kesehatan atau disebut sebagai pembantu bidan. Pendidikan ini dilanjutkan sampai tahun 1967. Tahun 1953 dibuka kursus tambahan bidan atau KTB di Yogyakarta, lamanya kursus antara 7-12 minggu. Itu tadi ya, yang KTB yang tadi di depan sudah saya jelaskan. Terus tahun 1960 KTB dipindahkan di Jakarta. Tujuannya ngapain? Untuk memperkenalkan kepada lulusan bidan mengenai perkembangan program KIA dalam pelayanan kesehatan masyarakat sebelum lulusan memulai tugasnya sebagai bidan, terutama menjadi bidan BKIA. Tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan secara bersama-sama. Kemudian pada tahun 1972 institusi pendidikan ini dibubarkan menjadi Sekolah Guru Perawat SGP, Sekolah Guru Perawat itu zaman dulu. Kemudian menerima calon dari lulusan sekolah perawat dan sekolah bidan. Kemudian 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari sekolah pengatur rawat 2 tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan, SPLJK namanya. SPLJK, Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan. Pendidikan ini tidak dilaksanakan secara merata tapi di provinsi, ya. 1974, Departemen Kesehatan melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non-sarjana. Sekolah bidan ditutup dan dibuka sekolah perawatan atau SPK. Kamu angkatan di atas saya sedikit itu ada lulusan-lulusan SPK ya dulu, itu sekolah perawat kesehatan. Tujuannya adanya tenaga multi purpose di lapangan di mana salah satu tugasnya nolong persalinan normal. Namun, karena adanya perbedaan falsafah dan kurikulum terutama yang berkaitan dengan kemampuan seorang bidan, maka tujuan pemerintah agar SPK dapat menolong persalinan tidak tercapai atau terbukti tidak berhasil tuh ya sejarahnya. Mungkin di tempatmu ada tuh bidan yang dulunya tuh SPK dulu. Jadi dulu memang gitu. Kebijakannya tuh SPK udah nolong persalinan, tapi ternyata gagal karena ternyata untuk menolong persalinan bukan hanya itu saja, ada komponen-komponen dan aspek-aspek lain yang harus dipelajari secara komprehensif. Nah, pada tahun 1975 sampai 84 ini kayaknya tahun saya lahir nih ya. Pada tahun saya lahir ini selama 10 tahun tidak menghasilkan bidan, namun organik profesi bidan tetap ada. Walaupun nggak ngasilin bidan, udah ada IBI waktu itu. 1981 meningkatkan kemampuan perawat kesehatan atau SPK itu dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk kebidanan. Si SPK ini masih digodok lagi supaya bisa memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk bidan. Nah, habis itu akhirnya lah dibuka namanya pendidikan diploma 1. Jadi nggak langsung diploma 3 ya, diploma 1 dulu. Diploma 1 kesehatan ibu dan anak. Pendidikan ini hanya berlangsung 1 tahun. Nah, 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut PPB, menerima lulusan dari SPR dan SPK. Jadi mereka sekolah di situ untuk menjadi bidan. Ya, pada saat itu dibutuhkan bidan yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di masyarakat karena waktu itu anaknya makin banyak sehingga bidan dirasa
Otomatis kalau banyak anak, persalinan akan meningkat, risiko komplikasi, risiko kematian juga makin banyak, dan pertumbuhan penduduk juga, sehingga terprogramlah keluarga berencana. Kemudian pada tahun 1989 dibuka program pendidikan bidan secara nasional yang memperbolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk ke program pendidikan bidan. Jadi zaman dulu yang sudah SPK itu suruh sekolah lagi masuk program pendidikan bidan. Program ini dikenal sebagai program pendidikan bidan A. Ya, program pendidikan bidan PPB lama pendidikannya cuma 1 tahun dan lulusannya ditempatin di desa-desa. Tujuannya buat ngapain? Memberikan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak di daerah pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Ya, mulai ada tinggi nih, kalau banyak lahiran risiko kematiannya akan makin tinggi. Sehingga di situ diturunkanlah bidan-bidan ke desa-desa untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Program pendidikan bidan A itu peserta didik cukup banyak tuh waktu itu. Nah, diharapkan pada tahun 96 sebagian besar sudah memiliki minimal seorang bidan. Jadi setiap wilayah diharapkan sudah memiliki seorang bidan lah. Nah, lulusan pendidikan ini kenyataannya juga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan seperti yang diharapkan sebagai seorang bidan yang profesional. Jadi ternyata kurang nih cuman sekolah setahun disebut bidan gitu ya. Karena profesional itu banyak komponennya yang sehingga disebut sebagai profesional. Karena lama pendidikan yang terlalu singkat dan jumlah peserta didik terlalu besar, sehingga otomatis kan tahun yang akademiknya cuma setahun, praktek klinik kebidanannya juga kurang, praktek klinik kebidanannya sehingga kurang dilatih, kurang dididik. Waktu pendidikan 1 tahun itu terlalu singkat, sehingga apa yang dicita-citakannya itu belum tercapai. Akhirnya ada namanya program pendidikan bidan B. Kalau tadi program pendidikan bidan A, sekarang program pendidikan bidan B. Pada tahun 1993 dibuka tuh program pendidikan bidan program B yang peserta didiknya dari lulusan akademik perawat atau akper. Pernah dengar mungkin ayahmu, mamamu, atau kakak-kakakmu, oh dari akper. Itu namanya akademik keperawatan. Dengan lama pendidikannya tuh 1 tahun. Tapi dari perawat dulu, masuk ke program pendidikan bidan B. Jadi udah punya basic dasar-dasarnya baru masuk ke pendidikan bidan 1 tahun. Tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajar program pendidikan bidan A ya, agar bisa mencetak bidan-bidan A. Dibutuhkan juga para pengajarnya. Pendidikan ini hanya berlangsung 2 angkatan, yaitu 1995 dan 1996, kemudian ditutup. Yang diharapkan karena lama pendidikan yang terlalu singkat, yaitu hanya 1 tahun, pendidikan ini berlangsung selama 2 angkatan, 1995 dan 1996, kemudian ditutup ya. Nah, ada lagi tuh bidan pendidikan program C. Pada tahun 93 juga dibuka namanya program pendidikan bidan C yang menerima masukan dari lulusan SMP. Zaman dulu, lulusan SMP sudah bisa langsung sekolah menjadi pendidikan bidan program C. Pendidikan ini dilakukan di 11 provinsi. Mana aja tuh? Ada Aceh, Bengkulu, Lampung, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTT, Maluku, dan Irian Jaya. Sudah hampir tersebar tentang pendidikan bidan program C. Ya, akan tetapi kan di situ perlu ada penyelenggara dan pengajarnya juga. Pendidikan ini memerlukan kurikulum 3.700 jam yang dapat diselesaikan dalam waktu 6 semester atau 3 tahun. Nah, sejak tahun 94 sampai 95, pemerintah juga menyelenggarakan uji coba pendidikan bidan jarak jauh atau distance learning dan di 3 provinsi. Itu provinsi yang dianggap tingkat pendidikannya memang paling besar itu memang Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Kebijakan untuk memperluas cakupan upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan itu sangat diperlukan dalam melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Kalau kita Indonesia kepengen mutu kesehatannya bagus, ya memang harus tersebar secara merata, bukan hanya di 3 provinsi itu. Pengaturan penyelenggaraan diatur dalam SK Menkes nomor 1247 Menkes garing SK garing 12 garing 1994. Diklat jarak jauh bidan DJJ ya. Diklat jarak jauh bidan. Kesehatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bidan agar mampu melaksanakan tugasnya dan diharapkan berdampak pada penurunan AKI dan AKP. Pendidikan ini dikoordinasikan oleh Pusdiklat, Deskes, dan dilaksanakan oleh Bapelkes di provinsi. DJJ bukan denyut jantung janin ya, tapi diklat jarak jauh bidan itu tahap 1 itu 95 sampai 96 itu dilaksanakan di 15 provinsi. Kemudian tahap 2-nya 96 sampai 97 dilaksanakan di 16 provinsi dan tahap 3 97 sampai 98 dilaksanakan 16 provinsi. Secara kumulatif pada tahap 1 sampai 3 telah diikuti oleh sekitar 6.306 orang bidan dan sejumlah 3.439 dinyatakan lulus, artinya 50% saja yang lulus pendidikan bidan. Pada tahap 4, 98 sampai 99, diklat jarak jauh bidan itu atau DJJ dilaksanakan di 26 provinsi dengan jumlah tiap provinsi adalah 60 orang, kecuali Provinsi Maluku, Irian Jaya, dan Sulawesi Tengah. Pendidikan Kebidanan atau LSS Life Saving Skill tahun 1994 juga dilaksanakan pelatihan pelaksanaan kegawat daruratan. Kalau tadi kita hanya dilatih-latih untuk nolong partes, untuk nolong lahiran, sekarang di tahun 94 mulai dikenalkan bagaimana pelaksanaan kegawat daruratan maternal neonatal atau life saving skill dengan materi pembelajaran berbentuk 10 modul. Koordinatornya siapa yang mempelopori? Direktorat Kesehatan Keluarga Ditjen Bidkesmas, sedang pelaksanaannya adalah rumah sakit provinsi atau kabupaten. Nah, tapi penyelenggaraan ini dinilai tidak efektif ditinjau dari prosesnya. Tahun 1996, IPI bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan American College of Nursing Midwife dan rumah sakit swasta mengadakan training of trainer kepada anggota IPI sebanyak 8 orang untuk melakukan life saving skill atau LSS yang kemudian menjadi tim pelatih LSS ini di PPIPI. Jadi dari 8 orang ini disebar melatih para anggota IPI untuk mengadakan TOT dan pelatihan baik bidan di desa maupun bidan di praktek swasta dilatih tentang bagaimana life saving skill. Dan praktek ini dilaksanakan di 14 provinsi dan selanjutnya melatih bidan praktek swasta secara swadaya. Begitu juga guru atau dosen dari D3 Kebidanan juga harus dilatih tentang life saving skill. 95 sampai 98, IPI bekerja sama langsung dengan Mother Care melakukan pelatihan dan peer review bagi bidan rumah sakit, bidan puskesmas, dan bidan di desa Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2000-an telah ada tim pelatih asuhan persalinan normal atau disebut sebagai pelatih APN yang dikoordinasikan oleh Maternal Neonatal Health MNH yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa provinsi. Pelatihan LSS dan APN tidak hanya untuk pelatihan pelayanan, tapi juga guru, dosen-dosen dari Akademi Kebidanan ini juga dianjurkan untuk mengikuti pelatihan ini. Selain melalui pendidikan formal dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, juga diadakan seminar-seminar lokakarya organisasi. Lokakarya organisasi dengan materi pengembangan organisasi development dilaksanakan setiap tahun sebanyak 2 kali mulai tahun 96 sampai 2000 dengan biaya dibiayai oleh UNICEF.
Dan mungkin itu, dan sampai akhirnya pada saat ini kalian bisa menikmati bahwa pendidikan bidan ditempuh selama 3 tahun atau 6 semester gitu, kemudian dengan kurikulum minimal sekarang itu yang ditempuh 108 SKS selama jenjang pendidikan bidan diploma 3 itu, kemudian di mana dosen-dosennya juga sudah mulai terstandarisasi dengan pendidikan dan sertifikasinya pendidiknya. Alhamdulillah sekarang itu sudah ada jenjang pendidikan yang jelas untuk program studi kebidanan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.